Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengertian e-government, fungsi, tujuan, model, atau jenis. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, kami dari kelompok 5 e-government yang beranggotakan Erina Yogi Pratiwi sebagai ketua atau pencari materi, Muhammad Aditya sebagai editor, dan saya sendiri sebagai moderator. Pembahasan 1. Pengertian e-government, 2. Fungsi dan perkembangannya, 3. Tujuan dan manfaat, 4. Model atau jenis dan elemen e-government. Pengertian e-government. E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government bisa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik. Untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan dan demokratis. Fungsi dan perkembangannya. E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance, penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik, di mana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambil keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. Di Indonesia, perkembangan e-government masih sebatas pada mempublikasikan informasi melalui website. Interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Indonesia belum mencapai tingkat integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama. Melihat perkembangan sistem aplikasi e-government di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-government di Indonesia masih dalam proses. Artinya, pengembangan e-government dapat dikatakan sukses ataupun sebaliknya gagal di masa yang akan datang. Penting untuk mempersiapkan berbagai sarana dalam pengembangan e-government di Indonesia seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi. Tujuan dari e-government yaitu 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara, serta penyediaan fasilitas dialog publik. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antara lembaga pemerintah. Manfaat dari e-government yaitu 1. Untuk dapat memperbaiki sebuah kualitas layanan dari pemerintahan pada para stakeholder, yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja, efektivitas, dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara, supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep good corporate governance. 3. Agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Elemen e-government. 1. Masyarakat. Masyarakat semakin mudah memperoleh KTP melalui e-KTP, pembayaran pajak. 2. Operator bertugas mengaplikasikan SI, menghandle keamanan data, layanan jaringan, input data. 3. Pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah pemerintah. Contoh, pengambil keputusan dengan fungsi logis. Jenis atau model e-government. Government to citizen, atau bisa disebut dengan G2C, ialah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat, serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Government to business, atau bisa disebut dengan G2B, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis, dikarenakan sangatlah dibutuhkan seorang relasi yang sangat baik di antara pemerintah dengan kalangan bisnis, dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pembisnis. Government to government, atau bisa disebut dengan G2G, ialah sebuah web pemerintahan yang dibuat dengan tujuan agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkut. Government to employees, atau bisa disebut dengan G2E, ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditujukan supaya para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.